Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ajeng Listiana, NIM 1811100002334 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya akan mempresentasikan implementasi manajemen risiko pada usaha Asri Laundry untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen risiko. Profil usaha Asri Laundry. Asri Laundry merupakan badan usaha yang bergerak di bidang laundry dengan konsep menawarkan jasa layanan cuci dan setrika berdasarkan jumlah berat per kilogram cucian konsumen. Asri Laundry mulai dirintis pada tahun 2018 yang beralamatkan di Jalan KM Sukri, RT 1 RW 2 Potroyudan Jepara. Banyaknya usaha laundry baik franchise maupun agen yang semakin marak di zaman sekarang membuktikan usaha layanan jasa ini dibutuhkan oleh masyarakat modern, baik perorangan, perusahaan maupun perhotelan. Ditambah lagi Asri Laundry yang lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren. Maka para santri dapat dijadikan sasaran sebagai langganan konsumen jasa laundry ini. Selanjutnya ada penjelasan identifikasi resiko yang meliputi operasional, SDM, pemasaran, dan keuangan, serta penjelasan dampak resiko dan monitoring resikonya. Yang pertama ada identifikasi resiko operasional. Resikonya meliputi yang pertama cucian lama kering ketika musim hujan. Dampaknya menimbulkan bau yang kurang sedap pada kain. Untuk monitoringnya tersedianya mesin pengering yang canggih. Kedua, peralatan pengerjaan rusak. Dampaknya dapat memperlambat pekerjaan. Monitoringnya melakukan pengecekan alat atau dilakukannya servis secara berkala. Ketiga, ada bahan penolong seperti deterjen dan pewangi tidak tetap atau sering gonta-ganti. Dampaknya konsumen komplain karena kadang wanginya sangat tajam dan kadang tidak begitu wangi atau bahkan tidak berbau sama sekali. Untuk monitoringnya, pemilik memilih deterjen dan pewangi yang benar-benar bagus dan disukai konsumen atau dengan menyediakan dan memberi pilihan bebas untuk konsumen. Jadi konsumen bebas memilih aromanya. Yang keempat ada setrika terlalu panas menimbulkan kerusakan pada kain atau pakaian. Jadi kalau setrikanya terlalu panas bisa gosong dan berlubang jadinya kainnya. Untuk monitoringnya selalu waspada jika menggunakan setrika dengan waktu yang lama atau bisa juga dengan mengganti setrika listrik ke setrika uap. Itu dapat mengurangi atau bahkan sama sekali tidak akan terjadi kerusakan pada kain. Dan yang terakhir, tidak teliti saat menjemur atau bersamaan dengan milik konsumen lain. Dampaknya dapat terjadi kesalahan tertukar antar milik konsumen satu dengan yang lainnya. Monitoringnya saat pengerjaan harus sesuai antrian dan memberi tanda di bagian penjemuran bahwa di satu blok itu hanya milik satu konsumen atau bisa saja dengan bergantian, jangan dicampur gitu ya. Selanjutnya ada identifikasi resiko SDM. Yang pertama, terjadi kecelakaan saat bekerja. Dampaknya menyediakan tambahan biaya untuk pengobatan. Monitoringnya melakukan pengecekan agar terhindar dari kecelakaan dan karyawan harus selalu berhati-hati. Kedua, karyawan jatuh sakit atau izin tidak berangkat kerja. Dampaknya menjadi beban karyawan lain karena pekerjaannya harus diselesaikan juga dengan oleh karyawan yang masuk gitu ya. Monitoringnya peringatan untuk bisa izin langsung ke pemilik jika tidak masuk kerja. Jadi izinnya sebelum jam kerja dimulai dan harus diganti atau saat libur dia harus tetap masuk untuk mengganti waktu dia tidak masuk. Selanjutnya ada karyawan mengantuk saat bekerja. Dampaknya pengerjaan pesanan laundry akan lama atau tidak tepat waktu. Monitoringnya pemilik mengecek kegiatan karyawan dan membangun suasana antar karyawan.
Selanjutnya ada identifikasi risiko pemasaran. Resikonya meliputi kurangnya pengetahuan online sehingga hanya mengandalkan offline. Dampaknya penjualan jasa laundry tidak dapat berkembang atau tidak akan mengalami kenaikan yang pesat, hanya di titik itu saja. Monitoringnya mengikuti pelatihan pemasaran, adanya orang yang menghandle seperti admin. Resiko selanjutnya pesaing dengan jenis usaha yang sama. Dampaknya peluang bisnis dan target konsumen akan semakin sempit. Monitoringnya memberikan inovasi baru dalam memberi fasilitas. Resiko selanjutnya tidak adanya fasilitas antar jemput laundry. Dampaknya calon pembeli akan lebih memilih laundry yang terdekat atau yang terdapat fasilitas antar jemput laundry. Monitoringnya menambah karyawan yang bertugas untuk antar jemput laundry. Risiko pemasaran yang terakhir, keterlambatan penyelesaian pesanan. Dampaknya konsumen akan protes dan membuatnya tidak nyaman. Untuk monitoringnya menjelaskan kepada konsumen akibat dari keterlambatan penyelesaian pesanannya. Identifikasi resiko operasional. Yang terakhir ada identifikasi resiko keuangan. Terdiri dari belum ada pembukuan kas sehingga keuangan dicampur dengan uang pribadi. Dampaknya tidak dapat mengetahui keuangan pribadi dan keuangan usaha. Monitoringnya melakukan pembukuan sederhana untuk membedakan uang pribadi dan uang usaha. Kedua, modal awal yang lumayan banyak dan uang servis jika terjadi kerusakan pada alat pengerjaan. Dampaknya adanya hutang jika kondisi keuangan pemilik kurang dan tidak stabil. Untuk monitoringnya melakukan keuangan dengan bijak agar keuangan berputar secara lancar. Risiko keuangan yang terakhir, mengganti pakaian yang rusak, tertukar, atau hilang selama proses laundry. Dampaknya laba usaha pastinya akan menurun. Untuk monitoringnya, permintaan maaf dari pemilik itu sudah pasti dan melakukan negosiasi karena kejadian tersebut bukan suatu kesengajaan. Selanjutnya ada pengukuran sekaligus pemetaan dan pengendalian. Yang pertama ada undesirable atau kuadran 2 posisinya yang harus diwaspadai. Yang pertama ada setrika terlalu panas, tidak teliti saat menjemur, itu tadi bersamaan dengan milik konsumen lain dicampur, terjadi kecelakaan saat bekerja, pesaing dengan jenis usaha yang sama, keterlambatan penyelesaian pesanan, belum ada pembukuan kas sehingga keuangan dicampur dengan uang pribadi, dan mengganti pakaian yang rusak, tertukar, atau hilang selama proses laundry. Selanjutnya ada acceptable atau berada di posisi kuadran 3, yang artinya mengurangi resiko. Terdiri dari cucian lama kering ketika musim hujan, peralatan pengerjaan rusak, bahan penolong seperti deterjen dan pewangi tidak tetap atau sering gonta-ganti. Karyawan jatuh sakit atau izin tidak berangkat bekerja, karyawan mengantuk saat bekerja, kurangnya pengetahuan online sehingga hanya mengandalkan offline atau spanduk, dan promosi word of mouth, mulut ke mulut. Dan yang terakhir modal awal yang lumayan banyak dan uang servis jika terjadi kerusakan pada alat pengerjaan. Yang terakhir ada negligible, berada di kuadran 4 atau menerima risiko. Hanya ada satu, yaitu tidak adanya fasilitas antar jemput laundry. Selanjutnya ada strategi risiko. Yang pertama, selalu berhati-hati selama proses pengerjaan selama pesanan laundry, memberikan perhatian kepada karyawan dengan memberi insentif dan gaji yang sesuai, memelihara peralatan produksi dengan baik agar tidak mudah rusak, mengikuti perkembangan pemasaran produk, dan memberikan fasilitas baru untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan. Memberikan evaluasi dan arahan kepada karyawan, memperhatikan dan mengidentifikasi adanya persaingan dengan jenis usaha yang sama, dan memperhatikan aliran keuangan dengan baik. Berikutnya ada kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulannya, dalam menganalisis risiko di sebuah usaha harus melalui beberapa tahapan, diantaranya mengidentifikasi risiko operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Pengukuran risiko mulai dari risiko terbesar sampai terendah. Pemetaan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak setiap risiko. Pengendalian risiko, monitoring risiko agar risiko-risiko dapat terselesaikan. Strategi risiko agar risiko yang terjadi tidak terulang kembali. Asri Laundry memiliki resiko yang bersumber dari kurang hati-hatinya selama proses pengerjaan pesanan laundry yang mengakibatkan harus terjadi pengeluaran keuangan yang sebenarnya tidak diinginkan. Untuk sarannya, pada sebuah usaha tentu terdapat resiko yang kemungkinan akan terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang manajer harus bisa mengambil keputusan untuk dapat mengatasi resiko dan tidak menyepelekan adanya resiko yang akan atau telah terjadi. Asri Laundry harus lebih berhati-hati lagi dalam bekerja agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.